Sekjen Pak Suryadi beserta segenap pengurus, saya hormati segenap para unsur pimpinan dari simpul-simpul relawan yang alhamdulillah pada sore hari ini dapat hadir bersilaturahmi bersama-sama di tempat yang sangat baik ini. Kenapa saya menyampaikan Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para relawan, para ketua simpul, para pimpinan simpul, ini adalah orang-orang yang saya banggakan dan juga sangat saya hormati. Saya banggakan karena kita secara kemauannya masing-masing, secara niatnya masing-masing, tanpa pamrih, kita semua memiliki tekad yang sama, semangat yang sama, dan semua juga siap untuk bergabung dalam sebuah aliansi. Sebuah aliansi ini sebetulnya hanya suatu kemasan, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah kebersamaan kita. Ada pepatah, saya kira seperti padi. Kalau hanya satu padi itu gampang dipatahkan, tapi kalau banyak padi sulit. Aliansi Mas Bro Anies AHY ini, kami tentu tidak akan bisa berbuat banyak tanpa keberadaan para simpul-simpul yang nantinya insya Allah ada di seluruh pelosok tanah air untuk kita sama-sama memperjuangkan Anies AHY sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Perjalanan sangat panjang. Mungkin saya sampaikan sedikit. Tadi pagi, alhamdulillah, saya bersama Ketua Umum ada rapat kecil bersama Bapak Anies. Dilanjutkan sholat bersama ya tadi ya, sholat Jumat bersama. Pertama saya sampaikan tentang bahwa kami ada aliansi Mas Bro Anies AHY yang terus bertambah keanggotaannya, terutama adalah segenap rakyat pendukung perubahan yang mencintai Bapak demikian. Beliau antusias dan beliau juga menyampaikan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang siap berjuang. Ya, calon ini nanti akan sia-sia. Walaupun kita tahu bahwa kayaknya tidak ada pilihan lain. Kalau Indonesia mau baik, mau maju ke depan, ya Anies AHY lah yang harus memimpin Indonesia ke depan. Oleh sebab itu saya berharap kepada warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembina Bapak Letnan Jenderal TNI Iwan Prabowo, kemudian juga Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin, kemudian Pak Sekjen beserta seluruh simpul relawan Anies AHY. Yang pertama kami ucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir diundang oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, dalam suasana yang tentunya penuh gembira untuk menyambut berbuka puasa yang sudah kita tunggu di hari puasa yang insya Allah ke-8 ke-9 ya, pada hari ini. Saya sampaikan selain rasa bahagia bisa berkumpul, sebuah sejarah yang insya Allah akan mengukir sebuah sejarah bagus atau yang baik di masa yang akan datang. Mohon izin Bapak, kami dari DPP sudah sering jauh-jauh hari berkomunikasi dengan Pak Suryadi dan juga para relawan. Mungkin proses yang lama juga, kurang lebih 1 tahun. Rasanya membutuhkan suatu diri dengan amanah yang kami dapatkan sebagai Direktur Eksekutif. Kami inilah para keikhlasan dari Mas AHY dan juga Pak SBY selaku Ketua Umum, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,
kami dari DPP akan selalu siap memberikan dukungan, memberikan support kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan sama-sama berjuang untuk kemenangan kita di 2020. Menggelorakan, memberitahukan ke seluruh Nusantara, ke relawan-relawan, simpul-simpul Anies AHY, agar nantinya pada tahun 2024 tidak ada lagi presiden dan wakil presiden, hanya ada Anies dan AHY. Saudara-saudara sekalian, yang mungkin juga kalau saya memperkenalkan ini bahwa mungkin juga sudah banyak yang kenal, saya juga ada 237 organisasi di seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan banyak ada juga yang hadir di sini. Saya mau menyatakan ini pada pagi ini terakhir saya di Badan Usaha Nasional tahun 2015 saya purnawirawan. Saudara-saudara sekalian, ini suatu apa istilahnya kesempatan yang sangat baik sekali bahwa kita berkumpul di sini dalam acara buka bersama. Tetapi lain daripada itu, kita untuk saling mengenal, bahwa saya mengenal relawan-relawan Anies AHY dan saudara pun juga mengenal siapa-siapa saja para pejabat-pejabat yang membawahi saudara sekalian. Jadi sebelum ke permasalahan ini, saya sampaikan bahwa waktu siapapun juga yang dulu melakukan satu seperti ini, ya, seperti kampanye, ya, pada saat kampanye atau pada saat seperti ini, dia berbicara masalah janji-janji palsu, bohong, begitu. Maka suatu ketika akan jadi bumerang untuk orang tersebut. Ingat, orang yang setia padamu saat itu dan kamu tidak menghargai, bahkan kau buang begitu saja, maka sebagai manusia dan mereka pun akan membalas seperti apa yang kamu lakukan, tapi dalam bentuk yang lain. Artinya kita tidak akan mendukung lagi bentuk yang lain, tidak sama ya. Perlu juga kita ketahui bahwa air-air Takbir! 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 Jadi jadikan tempat ini di awal, dan Pak Suryadi juga udah bisik-bisik lagi, habis ini tanggal 15 kemana ya gitu ya, udah bisik-bisik lagi, laporan ke Pak Tatang gitu kan. Ya udah cari tempat yang dingin, ada tempat di puncak, bikin lagi nanti di sono. Jadi tempat lahir saya, jadi di sini saya usahakan, saya sekolah gede di sini, jadikanlah ini tempat awal perjuangan. Saya ikhlas. Amin. Amin. Semoga berkah, Pak. Amin. Dan yang selanjutnya adalah kalau memang ada kegiatan nanti, tolong saya diberitahu, Pak. Insya Allah saya bisa ikut. Ya. Asal nggak ada kegiatan yang nggak bisa saya tolak. Yang nggak bisa saya tolak kalau rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebab yang mimpin Pak SBY. Saya nggak boleh, nggak bisa hadir, ya. Saya kebetulan satu angkatan akabrinya sama Pak SBY, sama Prabowo, saya satu angkatan, sama Minjar juga satu angkatan. Jadi udah sama-sama tua nih ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, itu aja. Dan saya minta maaf kalau tempat ini kurang pantas. Tapi saya doain Anies AHY menang, ntar kita bagusin buat kita di sini. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon izin pada Bapak Indra. Kebetulan sebelum saya jawab, kebetulan saya juga seorang anggota purnawirawan dari BAIS. Saya sudah bertugas di BAIS selama 20 tahun. Jadi permasalahan perpolitikan ini sebetulnya saya sudah paham dan mengerti. Oleh karena itu makanya saya jawab apa yang dipertanyakan. Yang ibu tanyakan mengapa? Ya. Ya. Mohon izin, komandan saya ada satu orang lagi. Ya, singkat tepat ya. Baik, mengapa? Berarti jawabnya karena. Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kontestasinya pemilu, berarti itu ada elektabilitas. Di mana sampai saat ini yang saya ketahui, elektabilitasnya Pak AHY dipasangkan dengan Bapak Anies sampai saat ini belum ada yang mengalah. Satu, yang kedua, Pak AHY ini punya kompetensi yang sangat bagus sekali. Di mana beliau samping seorang prajurit, mantan prajurit, komandan saya, beliau juga seorang yang mempunyai ilmu, di mana dibuktikan dengan gelar dia yang saat sekarang ini menyandang gelar seorang doktor. Jadi pendidikan beliau tidak usah kita ragukan. Dokter yang dipandang sama beliau ini, Pak AHY ini adalah dokter yang bukan dokter kaleng-kaleng, punya ijazah asli. Yang ketiga, beliau ini tidak diragukan lagi integritasnya terhadap negara dan bangsa ini, karena beliau dari seorang prajurit. Artinya tidak bisa dibelokkan ke sana ke sini, karena ideologi beliau sudah tertancap dan tertanam semenjak dia sekolah di SMA Taruna Nusantara. Ideologi Pancasila, bukan ideologi peras memeras. Demikian 3 persoalan itu yang bisa kuncinya. Sebenarnya masih banyak dari saya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sebagai saya mantan orang intelijen 20 tahun. Pangkat saya terakhir Pak, Letnan Kolonel, baru pensiun 1 tahun sudah. Terima kasih. Nama Abdul Qadir, saya Ketua Umum dari PASAP Militan Aliansi Sahabat Anies Baswedan. Sekaligus juga saya sebagai Ketua dari Laksmi, Lembaga Aspirasi Karya Solidaritas Muslim Indonesia. Ini adalah sebuah ormas Islam dan kita sudah bentuk dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah. Yang ibu tanyakan mengapa harus AHY? Saya kira jawabannya singkat saja bahwa AHY ini adalah ketua partai. Lain daripada itu, nggak ada yang bisa berpasangan dengan Anies yang ketua partai. Ketua partai itu mempunyai garis komando dari atas sampai ke bawah, sehingga basis massa AHY ini jelas dari pusat sampai ke daerah. Demokrat satu komando. Jadi ketika Anies berpasangan dengan AHY, maka garis komando Demokrat dari pusat sampai ke daerah akan mendukung AHY dan Anies Baswedan. Lain daripada itu tidak ada. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi bahwa kita di Indonesia bagian timur itu sangat terbatas terhadap dukungan terhadap Anies. Karena kenapa? Indonesia bagian timur itu adalah mayoritas Nasrani, bukan Muslim. Sehingga diharapkan bahwa di Indonesia bagian timur ini relawan-relawan itu harus bekerja sama dengan Partai Demokrat. Karena khususnya Papua itu Partai Demokrat mempunyai basis yang cukup kuat. Sehingga diharapkan bahwa teman-teman yang sudah membentuk relawan-relawan di Papua itu supaya berkoordinasi bekerja sama dengan Demokrat, dan saya harapkan juga bahwa Demokrat bisa memberikan komando kepada relawan DPP atau DPW dan DPC-nya di sana untuk bekerja sama dengan
teman-teman relawan yang ada di Papua, yang khususnya juga di Indonesia Timur. Karena kalau relawan itu bergerak sendiri tidak akan mungkin mendapat basis massa. Tetapi kalau dia mengikuti Demokrat, maka dia akan bisa menjadi massa. Kalau relawan nggak bisa, relawan sendiri nggak bisa, karena di sana basisnya Nasrani bukan Muslim. Jadi untuk itulah maka kita para relawan, khususnya di Indonesia bagian Timur, saya ingin menunjukkan bahwa kita harus bekerja sama dengan Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga harus memberikan instruksi ke bawah bahwa rangkul relawan untuk jalan sama-sama. Demikian yang saya dapat sampaikan. Bahwa saya baru pulang dari Papua, saya 3 bulan di Papua, keliling Papua. Nah inilah yang hasil saya dapat. Khusus untuk ke Papua itu kita kurang kuat kalau berjalan sendiri-sendiri. Relawan berjalan sendiri tidak kuat. Tapi kalau kita mengikuti Nasdem dan Demokrat, insya Allah. Karena di sana Nasdem dengan Demokrat itu cukup kuat. Saya Iksan dari Indonesia, simpul relawan pertama kali yang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden. Kenapa kami juga mendukung AHY menjadi wakil presiden? Karena saya lihat saat ini generasi muda harus bangkit dan memimpin. Dan saya lihat AHY menjadi generasi muda yang visioner, yang pantas dan wajib untuk dipimpin masa depan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Bagus ya. Mereka sama-sama masih muda dan cerdas, pintar dan amanah, dan bijaksana. Kita menginginkan Indonesia baru yang pimpin beliau menjadi Indonesia yang sesungguhnya merdeka. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Bagi semua jajaran dari pengurus utama Indonesia dan sahabat-sahabat saya, nama saya sahabat. Saya ingat Rasulullah yang tidak pernah mengatakan bahwa ada sahabat. Baik, di perjuangan kita untuk memenangkan AHY sebagai wakil presiden Republik Indonesia, karena ada satu yang saya terbesit ini adalah bahwa kombinasi antara militer dengan sipil dan keduanya berlatar belakang pahlawan. Nah ini suatu catatan, generasi kepemimpinan itu akan menurun kepada anak cucunya, tidak akan jatuh buah jauh daripada pohonnya. Demikian, kira-kira demikian. Salam Prabowo. Wakil Presiden AHY sama Presiden Anies Baswedan bisa cocok sekali karena orang itu milenial. Jadi nggak, kalau presiden yang lain kan nggak tua-tua semua gitu. Itu yang sudah terdaftar gitu. Kita umum kami kita jelaskan lagi karena beliau sedang ada di Lampung, sedang mengumpulkan semua DPD BKR yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Pak Sirul. Saya kurang relawan Bapak sama dengan Bapak semua. Alhamdulillah. Kebetulan saya sebagai Sekjen BKR Nasional. Kami dulu pernah satu angkatan, satu asrama dengan Bapak AHY. Ya, ketika Pak AHY menjadi Dandim 203 ada kamu nih. Kami dari Brigade, kita bukan Bapak AHY. Baik, kenapa kami pilih Bapak AHY? Karena kami tahu persis Bapak Ibu semua. Beliau adalah orang yang bijaksana, menjadikan anggotanya, beliau orang yang tegas. Dan kalau dilihat dari kemampuan dia tidak ragukan lagi. Pemperoleh satu adalah Adi Makayasa, ya, atlet terbaik Bapak Ibu semua. Jadi mohon izin Bapak AHY, kami berdiri di sini bukan semata-mata keputusan dari DPT, tapi kami sudah mempunyai 126 buku